pencinta pantai, selamat pagi, malam, siang, dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Sisor Podcast. Podcast di mana kita akan membahas beragam pantai di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Mas Adam dan juga Mas Arazel. Halo teman-teman. Siap menjajah surga tersembunyi yang ada di Indonesia? Nantikan terus podcast kami. Halo Mas Adam dan Mas Arazel, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sih. Gimana Mas Iswan kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Arazel kabarnya? Aku sih alhamdulillah kabar gembira juga, alhamdulillah juga sehat. Wah, kesibukan kalian akhir-akhir ini apa aja nih? Kesibukan aku akhir-akhir ini kuliah sih. Sama, kebetulan aku juga kuliah juga. Oh, kalian kuliah nih yang berdua. Kalau gue tahu nih, kalian kuliah di mana? Aku kuliah di Unsud kebetulan. Sama, aku Oh, juga di kuliah. kalian sama dari Unsud. Katanya nih Mas Adam dan Mas Arazel sudah pernah nih ke pantai-pantai yang katanya menjadi surga tersembunyi yang ada di Indonesia. Apakah kalian siap untuk membagikan pengalaman kalian kepada pemirsa sekalian? Siap sekali Mas Iswan karena saya excited ya. Sangat excited untuk membagikan pengalaman saya di Pantai Manganti. Kebetulan saya pernah mengunjungi pantai tersebut dan saya ingin menceritakan pengalaman saya. Sangat-sangat saya sangat-sangat excited untuk membagikan experience saya di kebetulan saya di sini diundang sama Mas Iwan untuk bercerita membagikan pengalaman di Pantai Pecaron. Saya sangat tidak sabar untuk membagikan pengalaman tersebut. Nah, para pemirsa sekalian, apakah kalian penasaran kepada dua pantai ini yang sampai-sampai bisa disebut sebagai hidden gem-nya Indonesia? Mungkin kita bisa mulai dari Pantai Manganti ini. Gimana Mas Adam, apakah bisa diceritakan pengalamannya di Pantai Manganti ini? Oke, pengalaman saya di Pantai Manganti itu sangat menyenangkan ya, karena mungkin kita bisa bilang Pantai Manganti itu salah satu hidden gemnya pantai di kota Kebumen. Aku dari Purwokerto ke Pantai Manganti itu menempuh jarak mungkin 2 jaman. Terus Pantai Manganti menurut aku tuh kayak perpaduan yang pas karena di situ pantai pasir putih, terus airnya juga jernih, terus banyak spot-spot menarik untuk kita lihat sunset. Terus kita bisa mungkin mancing ya di situ. Terus atau kalian teman-teman yang suka kulineran, di situ Pantai Manganti kayak menyediakan restoran seafood. Ya. Tadi katanya ada seafood ya. Kira-kira tuh harga seafood ini kisaran berapa sampai berapa? Mungkin harga seafood bisa tergolong standar ya. Kisaran dari rentang harga 100 sampai 200 ribu itu bisa untuk 4 orang gitu sih. Harga 100 sampai 200 ribu itu udah bisa untuk 4 orang. Dan itu memang menurutku benar-benar sangat ramah kantong-kantong di kantong-kantong kita ya. Nah, tadi harga kisaran 100 sampai 200 ribu itu menurutku udah sangat-sangat ramah kantong ya, karena harga segitu udah bisa buat 4 orang. Jadi ini bisa saya mengasumsikan tempat pantai ini Nah, dengan harga kisaran 100 sampai 200 yang bisa untuk 4 orang itu
Itu menurut saya benar-benar ramah kantong di mahasiswa-mahasiswa seperti kita ya. Nah, kira-kira tadi untuk perjalanan bagaimana Mas Adam? Untuk perjalanan sendiri sebenarnya tergantung hari ya. Karena saya mungkin berkunjung di weekdays itu lancar-lancar aja sih. Tapi kalau misal kalian mengunjungi pantai Manganti di weekend mungkin itu agak macet sedikit ya. Soalnya jalannya juga sempit, terus banyak mobil-mobil, mungkin agak ada waktu sedikit untuk menunggu macet sih. Maaf Mas Adam, saya mau tahu, sorry. Aku juga mau tanya nih, di pantai dari menuju ke pantai itu jalannya gimana sih? Buat teman-teman yang belum tahu kan, ingin tahu gitu, perjalanan ke situ ke pantai Menganti itu gimana sih? Ke terjal atau berbatu atau naik turun? Bisa diceritakan Mas Adam? Perjalanan ke Pantai Menganti itu bener sih terjal karena kita lewat bukit-bukit gitu ya, bukit-bukit, terus jalannya juga nanjak turun terus belok-belok gitu sih. Terus juga di sana tuh kita bisa punya dua pilihan, mau berhenti di pantainya atau mau berhenti di bukitnya. Kalau misalnya kita berhenti di bukitnya, kita bisa naik ke atas, nanti di sana ada pertigaan gitu, bisa naik ke atas. Terus kalau misalnya kita mau berhenti di pantainya pun kita bisa naik ke bukitnya, karena di Pantai Menganti pantai tersebut menyediakan kayak shuttle bus gitu untuk naik ke atas bukit gitu. Berdasarkan pengalaman Mas Adam tadi, sepertinya tempat ini adalah menjadi tempat yang sangat sempurna untuk healing. Apakah begitu Mas Adam? Iya, sangat sempurna sih menurut saya karena perpaduan yang pas antara semuanya gitu. Jadi buat kalian yang pengen mencoba berkunjung di Pantai Menganti ini sangat-sangat worth it. Walaupun tadi katanya tempatnya terjal, walaupun sedikit sulit tempatnya tadi untuk diakses. Cuman menurut saya ini benar-benar menjadi tempat yang sangat worth it untuk dikunjungi. Nah, kita akan beranjak ke pantai selanjutnya. Bisa dijelaskan Mas Arasil, pantai apa sih ini? Oke, terima kasih sebelumnya Mas Iswan. Aku di sini diundang Mas Iswan sebagai tamu untuk bercerita pengalaman tentang di pantai, yaitu Pantai Pecaron. Nah, teman-teman yang belum tahu Pantai Pecaron nih, Pantai Pecaron itu sebenarnya nggak jauh ya dari Pantai Menganti, karena emang bener-bener sebelahan banget gitu, cuman terpisah sama tebing gitu. Jadi mungkin kalau sama Menganti ya perbandingannya mungkin tidak jauh berbeda ya. Aku di sini menjelaskan yang unik-unik saja, yang nggak ada di Pantai Menganti gitu. Nah, di Pantai Pecaron itu pasirnya juga oke, lautnya oke, pemandangannya oke, buat sunset oke. Nah, kebetulan kemarin sebelumnya aku ke Pecaron itu kebetulan ngecamp di sana ya. Di sana itu ada dua opsi untuk ngecamp. Bisa di pinggir pantainya, bisa di bisa di bukitnya. Dua-duanya sangat-sangat oke lah buat ngecamp. Tadi juga Mas Adam di Menganti bilang bisa untuk mancing ya. Nah, di Pecaron juga sangat-sangat bisa untuk mancing. Nah, ini nih yang unik nih, mau saya ceritain. Di Pecaron ini ada gua, teman-teman. Jadi pantai ketemu gua itu suatu pengalaman yang sangat-sangat berbeda gitu, dan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat oke lah buat teman-teman yang mungkin belum pernah
ngerasain pantai ketemu gua. Nah di gua ini teman-teman bisa menjelajahi, nggak perlu khawatir teman-teman. Di gua ini guanya nggak terlalu yang dalam banget gitu, karena guanya ini bener-bener pinggir pantai, juga nggak kena air lautnya, jadi masuk sebentar doang gitu. Nah, berdasarkan pengalaman Mas Arazil nih, sepertinya Pantai Pecaron ini menawarkan pengalaman yang berbeda dari Pantai Menganti tadi. Kalau Pantai Menganti tadi menawarkan jadi tempat yang sempurna untuk healing, sedangkan Pantai Pecaron ini adalah menjadi tempat yang sempurna untuk aktivitas seru. Jadi buat teman-teman sekalian yang ingin berkunjung ke sini, kalian wajib bawa teman-teman kalian, kalian wajib bawa keluarga kalian, karena pastinya tempat ini sangatlah asik untuk nge-spend waktu kalian dengan teman-teman dan keluarga kalian. Nah teman-teman, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, mungkin kita bisa dengar tips-tips dari Mas Adam dan Mas Arazil sebelum berkunjung ke pantai-pantai ini. Oke, mungkin tips dari aku kalau kita berkunjung ke pantai, mau itu ke semua pantai, yang pertama itu kalian harus kayak melihat situasi. Kalau kalian mau berenang, mungkin ombaknya gede lah atau banyak bebatuan yang itu bisa membahayakan kalian. Terus kalau misal di pantai itu ada kayak larangan untuk tidak berenang, sebisa mungkin dipatuhi karena agar tidak terjadi resiko gitu. Oke, tips tambahan dari aku ya, buat teman-teman yang mau pergi ke pantai Pecaron maupun pantai Menganti dan pantai yang lain, kalau teman-teman bawa keluarga gitu, khususnya bawa anak-anak kecil, balita di bawah umur gitu, selalu awasi perilaku anak-anak kecil tersebut teman-teman. Karena setahu saya, kalau khususnya di pantai Pecaron dan pantai Menganti ini kan pantai di Pulau Selatan Pulau Jawa yang terkenal dengan ombaknya yang ganas. Ya, maka selalu awasilah anak-anak kecil di bawah balita gitu. Nah, khususnya di pantai Pecaron nih teman-teman, ada tips tambahan dari aku. Di pantai Pecaron itu sangat-sangat banyak bulu babi teman-teman. Nah itu kalau kita tersengat bulunya, sangat-sangat bahaya di kulit kita teman-teman. Jadi tetap awasilah kalau misal tanda-tanda untuk mengenali ada bulu babi itu gampang teman-teman, karena air di Pecaron itu jernih, jadi dari jauh pun kelihatan. Makanya teman-teman yang bawa anak-anak kecil maupun teman-teman itu sendiri, kalau mau berenang misal, tetap waspadai, tetap ngelihatlah, tahu kalau ada bulu babi, segera menjauh teman-teman. Nah itu aja sih. Nah, ada tips tambahan dari saya lagi nih. Ini cukup penting ya. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau kalian dari rumah bawa makanan, minuman, snack, atau apapun itu yang bisa menghasilkan sampah, saat kalian di pantai, please tolong buang sampahnya pada tempatnya yang disediakan. Jika tidak ada tempat sampah yang disediakan, bawalah plastik dan kumpulkan sampah di plastik tersebut. Dan nanti kalau kalian sudah nemu tempat untuk buang sampah tersebut, kalian bisa buang sampah itu di sana. Jadi please jangan buang sampah sembarangan di pantai, karena itu bisa merusak keindahan pantai tersebut. Terima kasih Mas Adam dan Mas Arazil yang telah mau meluangkan waktunya menceritakan dua surga tersembunyi yang ada di Indonesia ini. Semoga pengalaman Mas Arazil dan Mas Adam bisa menjadi inspirasi tempat wisata kita selanjutnya. Saya Isvan, Saya Adam. Saya rasa terima kasih. kami pamit unjuk diri. Sekian dan terima kasih, dan nantikan episode kami selanjutnya. Dadah.